Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagi orang Katolik salah satu ajaran iman yang menantang dan kemudian juga membuat kita kadang menjadi berpikir ulang tentang iman kita adalah ketika kita ditanya orang tentang ajaran dan keyakinan akan Allah Tritunggal. Banyak orang kemudian mempertanyakan dan kita sendiri akhirnya bingung bagaimana mau menjelaskan, bagaimana mau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang entah mau ingin tahu atau ingin mengganggu. Kita sendiri kemudian baru tergelitik mencari dan bertanya, apa maksudnya ketika Allah Tritunggal itu menjadi pokok iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, iman Tritunggal kiranya pertama-tama bukan soal rumusan, bukan pertama-tama hanya soal rumusan iman bahwa kita percaya pada satu Allah tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi iman Tritunggal pertama-tama adalah soal pengalaman iman, pengalaman spiritual yang dialami oleh gereja perdana ketika gereja perdana mengimani bahwa Allah Bapa adalah Dia yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dia yang menyelenggarakan segala sesuatu yang ada di semesta alam ini. Gereja perdana juga mengimani bahwa Allah Putra hadir dalam sejarah dan menebus dunia. Allah yang maha besar, Allah yang maha rahim itu yang menciptakan bumi dengan segala isinya tidak dan juga menciptakan manusia, tidak serta-merta meninggalkan manusia setelah diciptakan. Tetapi Allah mempunyai rencana keselamatan, rencana kebahagiaan, rencana kebaikan bagi seluruh bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Maka ketika dalam perjalanan manusia dengan seluruh isi semesta ini tidak berjalan, tidak mengarah kepada kebaikan, tidak mengarah kepada apa yang dikehendaki Tuhan dalam awal penciptaan, Allah yang Maha Kasih itu tidak tinggal diam. Allah menyertai dengan mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Allah Putra diimani oleh gereja perdana sebagai Dia yang diutus oleh Bapa untuk hadir bersama dengan manusia dan mengangkat manusia dari keterpurukan. Gereja perdana juga kemudian setelah Yesus naik ke surga mengimani atas dasar pencurahan Roh Kudus yang telah mereka terima dalam pengalaman Pentakosta yang kemudian menjadi penuntun pesiaran melintasi sejarah manusia. Gereja perdana mengimani bahwa semua pengalaman itu adalah pengalaman penyertaan Allah Tritunggal, Allah Bapa Pencipta, Allah Putra Penyelamat, dan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, Allah Tritunggal adalah Allah yang menyertai, Allah yang tidak tinggal diam atas manusia dan bumi serta segala ciptaannya. Ia mencipta awal sejarah, Ia masuk dalam sejarah, dan Ia membimbing sampai paripurna sejarah dunia dan segala isinya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sampai pada permenungan itu, permenungan bahwa Allah kita adalah Allah yang menyertai, bukan Allah yang meninggalkan, apakah kita juga kemudian yang telah disertai akan meninggalkan Dia yang mendekati kita? Apakah kita juga kemudian yang telah diajar oleh Yesus agar bersatu dengan Roh Kudus, agar mampu memanggil Allah Bapa kita, Allah Pencipta itu sebagai Allah Bapa. Allah Bapa adalah Allah yang dekat dengan kita, Allah yang membantu kita agar kita senantiasa mampu dalam perjalanan hidup kita menghindari yang jahat dan memilih yang baik. Allah yang dengan pencurahan Roh Kudus yang diterimakan kepada kita memampukan kita untuk tidak henti-hentinya memperlengkapi kita dengan senjata iman dan kepercayaan. Allah yang senantiasa
dekat, dan kuat kuasanya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya Allah yang sedemikian mencintai kita itu kita alami, kita jumpai pertama-tama dan kita hidupi ketika kita berbeban berat, ketika kita mengalami kesepian, ketika kita mengalami bahwa kita merasa lelah memperjuangkan kebaikan, ketika kita merasa lelah memperjuangkan kesetiaan dan cinta kita pada orang-orang di sekitar kita, pada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita jumpai. Setia dan memperjuangkan kebaikan dan kebenaran tidak pernah mampu kita lakukan apabila kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita mempunyai Allah yang menyertai, Allah beserta kita sejak Allah menjadi manusia terjadi sampai dengan saat ini. Gereja bertahan sampai dengan saat ini karena percaya bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang menyertai, Allah yang tidak tinggal diam. Saudara-saudara yang terkasih, masih teringat kemarin pagi sampai sore ada kegiatan bersama menyemarakkan kegiatan 75 tahun keuskupan. Ada festival Rampak Sekar yang diadakan mulai dari tingkat paroki, nanti kemudian berlanjut ke tingkat dekanat, dan akhirnya nanti ke tingkat keuskupan. Setiap wilayah diundang untuk hadir dan berpartisipasi. Dan komposisinya juga sangat menarik, karena di situ ada anak-anak, ada remaja, ada OMK, dan ada dewasa. Kiranya pengalaman itu awalnya akan terasa sulit, terasa membebani, tetapi ketika kemudian diterima sebagai tawaran untuk mempersatukan setiap pribadi di dalam wilayah dan lingkungan untuk terlibat, untuk berbagi, untuk berpartisipasi, ternyata kemudian membawa kegembiraan dan sukacita. Awalnya sulit, awalnya tidak mudah, awalnya mendapatkan berbagai macam pertanyaan. Tapi ketika masing-masing dengan kerendahan hati menanggapi undangan dari pengurus wilayah untuk bersama-sama menyemarakkan kegiatan ini, puji Tuhan kemarin berlangsung dengan meriah dan membawa sukacita kita bersama. Bukan soal hasilnya, tetapi soal prosesnya. Allah yang menyertai kita alami sejak satu persatu tersentuh untuk ikut terlibat, untuk rajin latihan, untuk setia dalam setiap kehadiran, untuk latihan, untuk kemudian juga berkorban waktu, berkorban tenaga, dan juga berkorban bahkan mungkin materi. Semua itu terjadi karena setiap orang dituntun oleh Roh Kudus yang membawa kita kepada persatuan satu dengan yang lain. Proses yang panjang itu, proses yang tidak mudah itu, lebih besar maknanya daripada soal siapa pemenangnya. Kita disatukan dalam iman yang sama, dan semoga Allah yang menyatukan kita sungguh-sungguh kita undang untuk menyertai perjalanan iman kita dalam keluarga, untuk saling setia menyayangi satu dengan yang lain, untuk saling menyertai satu dengan yang lain dengan berbagai macam kelemahan dan kerapuhannya, untuk bersama-sama mengusahakan kesempurnaan. Semoga keluarga-keluarga Anda sungguh-sungguh menjadi tempat Allah Tritunggal bersemayam, di mana kasih yang menyertai senantiasa memampukan setiap orang saling menerima, saling memberi, dan saling mencintai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.